Perkenalkan, nama saya Arsya Zubra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada masa Orde Lama. Orde Lama merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Insinyur Soekarno, yang mana Orde Lama ini dimulai pada tahun 1945, tepatnya setelah kemerdekaan, hingga tahun 1968. Namun, terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai tahun berapa awal dan berakhirnya Orde Lama ini. Pendapat yang pertama yaitu dikemukakan oleh Mahfud MD. Beliau berkata bahwa Orde Lama ini dimulai saat Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan pembubaran konstituante, berlakunya UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian pendapat yang kedua yaitu oleh William Liddell. Beliau berpendapat bahwa Orde Lama berawal dari tahun 1950 hingga 1965, yang mana dalam rentang 15 tahun ini dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Limsi. Beliau berpendapat bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1945 hingga 1966. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan. Yang pertama yaitu sistem pemerintah parlementer. Pada tahun 1945 hingga 1950 terjadi perubahan sistem pemerintah di Indonesia yang mulanya sistem presidensial menjadi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana anggota parlemen memegang peran penting dalam suatu negara. Parlemen itu sendiri dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada sistem parlementer terdapat dua pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara. Kemudian, sistem pemerintah di Indonesia berganti menjadi demokrasi liberal pada tahun 1950. Dalam sistem ini, Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur pemilihan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet. Presiden tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap jalannya pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian pada tahun 1959, Indonesia kembali mengganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Akibat terjadi banyak kekacauan saat menggunakan sistem demokrasi liberal. Berbeda dengan sistem demokrasi liberal, dalam sistem demokrasi terpimpin, presidenlah yang memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifali selaku program studi Hukum Tata Negara ingin memenuhi tugas mata kuliah perbandingan Hukum Tata Negara tentang sistem pemerintahan Orde Baru. Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang digunakan setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Masa Orde Baru sendiri berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Mekanismenya adalah presiden diangkat oleh MPR dan dikontrol oleh DPR. Sistem pemilunya sendiri berlangsung selama periode 5 tahun sekali dengan sistem proporsional.
Pemerintahan yang ideal dalam kacamata pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang dominan dalam pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya, dominasi yang dilakukan oleh pemerintah dirasa terlalu kuat oleh masyarakat, sehingga disebut dengan monoloyalitas yang dikembangkan terhadap pegawai negeri dan aparat birokrasi negara yang senantiasa mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sejak berdirinya pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berusaha untuk menegaskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan komunisme yang dianggap sebagai akar dari permasalahan bangsa. Maka dari itu, dimulailah dan dicetuskanlah ideologi Pancasila agar terciptanya masyarakat yang anti komunisme dan pemerintahan yang anti komunisme. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka cenderung menerapkan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berbeda 180 derajat dari pendahulunya, yaitu pendekatan yang lebih bersifat low profile. Dalam sistem pemerintahan dan perpolitikan, tidak ada dalam agenda mereka yang namanya melonggarkan kekuasaan atas pemerintahan pusat. Pada masa-masa pemerintahan Orde Baru juga, prioritas utama lebih ditekankan kepada kekuatan pemerintahan pusat atas birokrasi dan militer yang terbagi dan dipolitisir. Pemerintah juga melakukan sentralisasi hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, sehingga kekuasaan atas pemerintahan pusat dan daerah sangat dominan dan kuat. Pemerintahan Orde Baru tak hanya membangun citra bidang politik saja dalam membangun kehidupan bangsa dan bernegara, namun juga melakukan pembangunan sektor ekonomi. Kekuatan politik Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat perhatian utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan jika kehidupan ekonomi semakin baik, maka akan mempermudah langkah pemerintahan Orde Baru dalam memperoleh dan memperkokoh legitimasi kekuasaan yang baru saja dicengkram, serta dapat merebut simpati hati dari rakyat. Orde Baru sebagai pemerintahan yang kuat, baik secara politik maupun ekonomi, sebenarnya tak hanya dilakukan melalui kebijakan-kebijakan saja. Pidato-pidato kenegaraan selama memimpin Orde Baru besar pengaruhnya terhadap citra yang berusaha dibentuk untuk meraih simpati rakyat. Dalam menciptakan stabilitas kekuasaannya, Presiden Soeharto dan orang-orang terdekatnya tak hanya mengandalkan legitimasi MPRS, tentara, dan Golkar saja. Orde Baru jelas membutuhkan dukungan berbagai alat negara, baik yang bersifat konstitusional ataupun yang sifatnya ekstra konstitusional, untuk melancarkan agenda politiknya. Untuk itulah kemudian Presiden Soeharto membentuk asisten pribadi, serta menjalankan operasi khusus untuk melakukan apa saja demi membangun konsolidasi rezim yang baru.